Halo, welcome to my channel Banyak Warna. Kali ini aku akan membahas peruntungan zodiak Leo untuk aspek asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan di bulan Juli 2021. Oh iya, perlu kamu ketahui juga bahwa hasil reading ini bisa saja resonate atau tidak, karena video ini berdasarkan energi kolektif yang akan berjodoh menonton video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Banyak Warna agar kalian mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube setiap saya upload video terbaru. Oke? Ya sudah, yuk kita langsung saja untuk reading. Yang pertama di sini untuk secara general itu ada Eight of Swords. Energi secara general ya, ini di sini ada kondisi dimana kamu masih ragu, yakin, dan di sini tapi di emosi kamu juga memang nggak stabil sih di sini. Namun kamu tidak perlu khawatir. Kondisi ini tidak akan berlangsung terlalu lama. Sebetulnya kamu bisa kok memiliki opsi untuk bangkit dan untuk berhak untuk maju, berhak untuk keluar dari kondisi itu. Jadi sebaiknya jangan terlalu lama meratapi rasa sakit tersebut. Seperti itu loh. Jadi kamu juga mesti terus maju ke depan. Dan kalaupun kamu ngerasa stuck, kamu tidak perlu khawatir, karena akan ada orang yang akan membantu kamu, dimana agar kamu juga jadi pede, percaya diri, bangkit dan semangat kayak gitu ya. Atau kamu juga melihat orang lain jadi ikut termotivasi seperti itu ya. Di sini intinya kamu bisa kok, mampu, kuat seperti itu. Ya, oke, kita langsung aja untuk aspek asmaranya. Di sini saya lihat bagi kalian yang masih jomblo, sepertinya kalian ada ke arah mulai tertarik dengan seseorang baru, atau ada orang yang lagi tertarik nih dengan kamu di sini. Cuman intinya gini, kamu kan pastinya pernah atau sudah bertemu dengan berbagai macam orang. Pastinya jangan terlalu tergesa-gesa dan pantau aja dulu. Sembari kamu juga lihat apakah ini serak di hati kamu atau tidak, seperti itu. Jadi intinya jangan tergesa-gesa, jalani aja dulu, kenali lebih dulu. Kira-kira orang ini sama kamu gimana? Apakah intrapersonalnya ini juga menarik bagi kamu? Intinya jangan tergesa-gesa dan pantau ya. Dan kenali lebih jauh dulu, PDKT aja dulu di sini arahnya. Dan biar nanti kamu juga jadi lebih mengenal siapa orang tersebut dan bagaimana dia menyikapi sikapmu kau juga, seperti itu ya. Itu untuk bagi kalian yang masih single. Berikutnya di sini bagi kalian yang sudah berpasangan, di sini juga ada Eight of Wands, tapi juga ada Five of Wands, di mana hubungan kalian ini sebenarnya lagi kompak, lagi aktif, lagi tenang. Tapi akan ada suatu kondisi di mana juga kalian ada pertengkaran. Pertengkaran mulut sih, lebih ke arah situ. Perbedaan pendapat, atau ada kesalahpahaman atau miskomunikasi. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kesalahpahaman tersebut atau masalah yang muncul selama bulan Juli itu tidak akan berlangsung secara lama. Nanti cepat, kalian akan cepat berdamai kok. Cepat akrab lagi gitu. Jadi ini bukan sesuatu masalah yang besar, cuman lebih baik diungkapkan daripada terus-terusan jadi miskomunikasi atau jadi berantem terus seperti itu ya. Segera diselesaikan jika muncul. Tapi ini overall kalau untuk asmara, untuk yang berpasangan, energinya juga lagi ceria, positif, nggak yang terlalu berat sih. Itu yang saya lihat di sini ya. Untuk kalian yang sudah berpasangan. Lalu di sini kalau untuk pekerjaan, bagi kalian yang belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, di sini ada kabar baik, gembira. Jika kamu tetap mengikuti intuisi kamu, naluri kamu, dan kamu juga tetap berusaha untuk mencari yang terbaik untuk diri kamu atau membuka usaha, di sini akan ada arahnya positif. Bagi kalian yang mencari pekerjaan di kantoran, beberapa di antara kalian akan mendapatkan kabar berita baik bahwa diterima, atau kalian justru juga lebih ke arah mendapatkan tanda tangan kontrak juga, disuruh tanda tangan.
atau bulan itu juga mulai disuruh kerja langsung, ada yang seperti itu. Dan beberapa juga di antara kalian di sini aku lihat bagi yang membuka usaha di sini aku sih ngelihat banyak orang yang nanti akan tertarik juga dengan usaha tersebut. Jadi kamu tidak perlu khawatir atau ragu ya kalau di sini yang aku lihat. Lalu berikutnya bagi kalian yang sudah bekerja, di sini saya narik kartu yang atas Wheel of Fortune, yang bawah juga Wheel of Fortune. Oke, jadi Wheel of Fortune di sini adalah apa yang akan terjadi itu sebenarnya tergantung dari kendali kamu. Kalau kamu usahanya benar-benar berproses fokus pada prosesnya, maka hasilnya juga nggak nanggung-nanggung. Kamu akan menerima yang setimpal dengan usaha kamu atau malah lebih dari Tuhan. Seperti itu, dari semesta. Kamu akan menerimanya lebih dari apa yang kamu usahakan. Karena di sini kalau kamunya males-malesan, maka hasil yang kamu terima juga tidak maksimal. Jadi semuanya balik lagi ke kamu. Everything seperti itu. Kalau ada project terus kamu biasa aja, males-malesan, atau usaha kamu juga cuman yang penting kelar, maka ya hasilnya juga kamu jangan expect untuk lebih. Seperti itu. Jadi kalau kamu ingin hasil yang maksimal, maka berikanlah semangat kamu dalam mengerjakan proyek tersebut lebih maksimal. Atau kamu ingin belajar hal baru untuk pekerjaan kamu, atau review ulang agar lebih efektif, selama itu niatnya adalah untuk pengembangan diri atau yang menjadi lebih baik, maka hasilnya akan juga baik dan bagus, malah lebih. Seperti itu ya. Lalu berikutnya untuk dari sisi keuangan, di sini sepertinya kamu sedang lagi ada kesulitan. Beberapa di antara kalian ada yang merasa kesulitan juga, atau sangat ngepas, atau malah justru kayak gali lubang tutup lubang. Dan selain itu di sini kamu tidak perlu khawatir, karena akan ada rezeki kok nanti dalam waktu dekat, selama kamu tetap fokus pada prosesnya dalam mencari nafkah atau mencari uang dalam prosesnya. Tetap berdoa, jangan lupa kepada Tuhan, dan dibarengi dengan usaha. Maka di sini saya lihat ada gelas nih di belakang wanitanya. Akan ada rezeki yang tidak kamu duga-duga atau tidak sangka di bulan ini. Seperti itu. Ya, surrender atau berserah diri tetap diperlukan di sini, dan sambil berusaha selain berdoa. Ya, saya doakan semoga keuangan kalian untuk Leo di bulan Juli ini lancar. Amin ya rabbal alamin ya. Berikutnya untuk kesehatan, di sini saya melihat, oke. Sepertinya kamu perlu mulai memperhatikan kondisi tubuh kamu sendiri. Ada beberapa kebiasaan yang dari dulu ini sudah kamu lakukan, itu ternyata tidak baik untuk tubuh kamu. Kebiasaan tersebut jika kamu masih pertahankan terus-terusan terkait fleksibilitas kamu dalam bergerak. Kita kan tahu Leo itu adalah singa ya. Nah, singa sendiri itu juga dikenal larinya kencang. Sama halnya tubuh kamu. Jika kamu terlalu banyak pasif atau tidak banyak gerak, maka di sini tubuh kamu butuh kayak gerak. Karena nanti arahnya ke ginjal sih kalau kebanyakan duduk, seperti itu loh. Contohnya ya, itu contoh analogi saja. Jadi intinya kamu juga perlu mulai memperhatikan olahraga. Terus kalau misalnya sudah banyak di dalam ruangan kamu, setidaknya coba deh cari cara di mana kalau kerja di WFH atau kerjanya walaupun di kantor banyak duduk, bagaimana caranya agar kamu tuh setiap 45 menit sekali itu bisa gerak seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua, di sini cobalah jika kamu merasa kayak ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kamu, jangan kamu abaikan. Coba mungkin bisa saja kamu juga searching Google, terus lalu kamu juga bisa download aplikasi untuk kira-kira mengetahui kalau kondisi yang aku rasakan saat ini itu pertanda apa, seperti itu ya. Dan di sini ada juga arahnya untuk coba deh mulai medical check up, karena ada bagian tertentu dari tubuh kamu itu perlu diperhatikan di sini. Dan yang pesan terakhir, ada beberapa di antara kalian adalah mulai konsumsi multivitamin.
tambahan karena tubuh kamu ada yang memang jarang makan sayur. Oleh karena itu kamu butuh yang namanya mulai rajin minum vitamin lah buat tambahan, biar tubuh kamu konsumsi atau takaran vitaminnya itu, kebutuhannya itu terpenuhi semuanya. Oke? Itu sih untuk saran kesehatan. Lalu berikutnya, saran dari alam semesta apa untuk kalian? Di sini yang pertama adalah sarannya ada namanya beach fire. Stand up for yourself. Yang artinya adalah kamu harus yakin akan kemauan kamu. Sekarang kamu harus fokus untuk mencapai tujuan kamu. Saya tahu Leo pasti sudah ada mindset seperti itu, fokus sama tujuan kamu, leadership kamu. Dan di sini di bulan ini kamu juga memang lagi diarahkan untuk ingat tujuan kamu apa. Tetap ingat. Kalau misalnya agak melenceng, kamu lagi diingatkan lagi, ayo balik lagi ke jalannya, seperti itu. Lalu di sini juga ada space shift. Apabila kamu merasa kayak ada keraguan, katakan pada diri kamu, tidak ada apa-apa kok. Rasa overthinking dan negatif itu cuman ada di kepalaku. Kenyataannya nggak ada kok, nggak akan terjadi seperti itu kok. Seperti itu, oke? Lalu berikutnya juga ada 3. Let them go. Berarti ini pesannya adalah tanpa kamu sadari ternyata kamu masih menyimpan ada rasa sedih, dendam, dan amarah. Itu pesan yang saya dengar juga ketika menarik kartu ini, dimana kamu tanpa kamu sadari terkadang masih suka bisa saja lagi kerja atau lagi nggak mikir seseorang, tahu-tahu keinget kayak gitu. Itu sebenarnya tanpa kamu sadari tubuh kamu tuh lagi mengingatkan bahwa ada masa lalu yang masih belum tuntas di dalam diri kamu. Kamu harus merelakannya dan memaafkannya, seperti itu loh. Dan kamu juga tidak bisa memaksakan keadaan. Itu untuk Leo. Jadi lepas dan maafkan mereka. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, karena yang sekarang nggak mungkin mereka akan menyakiti kamu lagi, ya. Karena kalian juga sudah berpisah. Oke, di sini ada lagi pesan dari semesta adalah you are loved. Kamu itu dicintai kok oleh semuanya, terus oleh semesta juga. Kamu itu punya tujuan hidup di sini. Kamu juga sudah mengetahuinya, wahai para Leo. Tinggal ayo semangat lagi mencapainya. Seperti itu sih arah pesannya ya. Lalu yang berikutnya sarannya adalah don't fucking force it. Allow that shit to come to you. Jadi di sini pesannya lebih ke arah biarkan semuanya jalan seperti semestinya, sesuai dengan alur semesta. Seperti itu. Jadi, jika kamu ingin menggapai sesuatu atau mengharapkan sesuatu, tetap kamu harus sabar, terus surrender kepada Tuhan dan berdoa. Nah, nanti kalau memang sudah waktunya dan kamu sudah siap, pasti semesta akan memberitahu kapan waktunya. Biasanya dengan tiba-tiba rezekinya. Kita nggak ada yang tahu kapan. Seperti itu. Cuman semakin kamu berproses, semakin kamu juga paham bahwa kita tidak bisa memaksakan semua kehendak atau situasi, biasanya malah semakin cepat datangnya, seperti itu, dan tidak diduga-duga biasanya. Lalu berikutnya di sini saran semesta adalah ada dream journal. Jika kamu masih bingung harus memulai dari mana atau ada beberapa target tapi kamu bingung harus yang mana dulu ya salah satunya, maka di sini saran saya adalah tulis di buku dulu, seperti itu. Nah, di sini dream journal pesan lainnya juga adalah ada kaitannya dengan let them go. Beberapa di antara kamu tiba-tiba juga ada yang merasa bermimpi atau lagi bengong tahu-tahu inget seseorang, atau lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba inget orang-orangnya yang udah ada di masa lampau. Nah, sekarang coba kamu tulis di buku kenapa dan apa, dan maafkanlah mereka, doakan yang baik-baik, seperti itu. Kamu keselnya apa, tulis juga, tapi yang terakhir ditutupnya dengan doakan yang baik untuk mereka, seperti itu ya. Itu untuk dream journal. Dan biasanya setiap mimpi itu juga ada artinya masing-masing. Tidak semua mimpi itu bunga tidur, tidak semua mimpi itu petunjuk.
Terkadang mimpi itu juga ternyata perwujudan dari bagaimana dan apa sisi kondisi psikologis diri kita. Bisa saja kita memimpikan mantan-mantan kita atau orang-orang yang kita pernah temui, terus muncul lagi akhir-akhir ini, dan ternyata itu adalah kita pernah dan masih menyimpan rasa dendam itu kepada orang tersebut yang muncul di dalam mimpi, dan itu ada di alam bawah sadar kalian, makanya muncul di mimpi. Bisa saja seperti itu. Makanya memang harus dipelajari. Setidaknya jika itu muncul, jadikan itu untuk reminder atau pembelajaran untuk memaafkan mereka dan merelakan. Seperti itu, ya. Lalu berikutnya di sini juga ada connect with your womb. Oke, kalau ini arahnya adalah cakra sakral, dimana gini. Beberapa di antara kalian ada yang lagi masih bingung masalah komitmen. Maju apa enggak, atau sebenarnya memang benar-benar sudah yakin seperti itu. Atau itu jika lagi tidak stabil atau kurang, tapi beberapa di antara kalian memang ada yang juga lagi berlebih libidonya di sini. Jadi saya menyarankan Anda untuk coba meditasi untuk menstabilkan energi dari cakra sakral Anda, seperti itu. Jadi tidak terlalu kurang dan tidak terlalu lebih. Bagaimana cara meditasinya? Kamu bisa kok cari di YouTube, cari aja musik yang kamu condong untuk cleansing dan healing semua cakra. Kamu dengerin aja juga bisa, atau kamu dengerin sambil meditasi juga bisa. Ikuti yang menurut kamu, hati kamu ingin dengar yang mana, seperti itu. Cleansing dan healing untuk semua cakra, seperti itu, ya. Bisa dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Lalu berikutnya di sini pesan terakhir dari semesta adalah your words create words. Jadi kalimat kamu itu menciptakan dunia kamu. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Kalau kamu mengucapkannya yang sedih-sedih terus, ya maka yang kejadian beneran yang akan sedih-sedih, seperti itu. Tapi kalau kamu juga mengucapkannya yang baik-baik, positif, bukan terlalu sampai positif toksik ya, bukan, tapi kayak jadi kita mengelola ucapan kita untuk keluar yang kayak mendoakan yang baik dan tidak melebih-lebihkan, maka yang terjadi di sekeliling kamu ya seperti yang kamu ucapkan. Intinya seperti itu aja sih. Dan hati-hati kalau kamu nyanyi juga, kalau udah keluar kartu ini, pastikan jangan kebanyakan muter lagu yang galau ya, nanti beneran jadi galau beneran loh yang terjadi tanpa kamu sadari. Coba deh kamu ingat-ingat, kalau kamu dengerin lagunya yang semangat, have fun, seperti itu nanti kamu akan menciptakan dunia di sekitar kamu itu juga have fun. Karena di sini namanya the law of attraction, dari ucapan kamu dan dari energi kamu sendiri yang menarik hal itu, ya. Mungkin kalian juga bisa nyari di internet namanya untuk beli buku The Secret. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini, dan mohon maaf apabila saya ada salah kata. Selain itu, jangan lupa juga ya tonton video yang lainnya. Dan saya mau izin pamit dulu. See you next time. Bye-bye.